Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat jasmani dan rohani, masih diberikan kekuatan lahir batin. Alhamdulillah kita masih diberikan, sehingga alhamdulillah atas nikmat Allah kita mampu melaksanakan tugas kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, sekaligus kegiatan-kegiatan yang menyangkut di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang selalu mengharapkan syafaat beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadari ya Allah wa iyyakum ajmain. Berbicara tentang puasa, tentu dalam benak kita menahan makan, minum, dan syahwat. Ketika berbicara berpuasa, menahan nafsu, menahan lapar dan haus, makhluk lain juga bisa, binatang juga bisa. Kalau di pikiran kita sekedar menahan lapar dan haus serta menahan nafsu. Contoh misalkan kambing bisa kuat tidak makan, tidak minum kalau dikurung dalam kandang, dipisahkan dari betina, dia bisa tidak melakukan hubungan seksualnya. Tetapi puasa adalah pembentukan jiwa kita, pembentukan rohaniah kita menjadi manusia yang bertakwa, yang mana Allah sudah berjanji dalam puasa itu akan menjadikan kita sebagai orang yang beriman, la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Puasa adalah tarbiyah. Puasa adalah pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan menahan nafsu, pendidikan menahan lapar, pendidikan menahan haus, dan pendidikan disiplin waktu. Contoh ketika menjelang buka puasa, meskipun di meja sudah tersedia berbagai macam menu, dari mulai kolak mantang, kolak pisang, kolak ulang kaling sudah tersedia, minumannya macam-macam, dari orson, terus jus. Tapi kalau belum waktu buka puasa, tapi kalau belum waktunya datang maghrib, itu tidak bisa dimakan, tapi bisa dipelototin doang. Hadirin wa rahimakumullah. Makanya ketika kita menjelang puasa, ketika kita berbuka puasa, dan itulah puasa puasa yang disebut dengan bulan pendidikan, bulan tarbiyah, untuk mendidik jiwa kita, mendidik nafsu kita, dan lain sebagainya. Dan pada intinya Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan barokah, dan bulan yang penuh dengan rahmat. Maka ulama-ulama membagi selama bulan Ramadan yang 30 hari tersebut menjadi 3 bagian.
Minggu pertama Allah turunkan keberkahan. Minggu yang pertama Allah turunkan maghfirah Allah. Dari 10 hari pertama, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Ramadan, Allah bukakan pintu maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai hamba Allah, seberapapun banyaknya dosa kita, seberapapun besarnya dosa kita, ketika kita mau datang, mau meminta ampunan kepada Allah, Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Ketika ada seseorang bertanya kepadaku, kata Allah, kata Nabi, bahwa Allah sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, selalu mengijabah doa-doa hambanya selagi hambanya itu mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, 10 hari yang kedua di dalam bulan puasa Ramadan, Allah turunkan keberkahan. Jadi kesulitan apapun ekonomi kita, minyak sayur mahal dan lain sebagainya, insya Allah kalau kita percaya atas kuasa Allah, Allah akan turunkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kalau kita puasa benar-benar menjalankan lillahi ta'ala, Allah akan berikan kemudahan, keberkahan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah turunkan rahmat. Allah turunkan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala di dalam 10 hari yang ketiga, yaitu yang disebut dengan itqu minan nar, dibebaskan dari api neraka. Ketika kita menjalankan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan lillahi ta'ala, dengan muhtasiban, makanya di niat itu disebutkan nawaitu sama godin an adai fardhi syahri ramadana imanan wahtisaban, dengan niat iman kepada Allah dan niat iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan niat mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka disitulah Allah turunkan di 10 hari yang ketiga, yaitu itqu minan nar. Dan jangan lupa di 10 hari yang ketiga itu Allah turunkan sebagai rahmat kasih sayang Allah, diturunkannya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadirin wal hadirat hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Di dalam bulan puasa Ramadan banyak sekali hikmah yang kita ambil, di mana bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, maka yang kita kenal dengan malam Nuzulul Quran. Di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan, Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wal bayyinati wal huda wal furqan, bahwa Al-Qur'an diturunkan di dalam bulan suci Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk dari kegelapan, petunjuk menerangkan antara yang kebaikan dan keburukan, wal bayyinati sebagai dalil-dalil, sebagai hujah kita, wal furqan dan sebagai pembeda antara kebaikan dan keburukan, pembeda antara hak dan batil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puasa Ramadan yang kita kali ini, yang mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan puasa Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, diberikan keberkahan di semua kegiatan amal-amal kita. Dan mudah-mudahan pada intinya Ramadan hari ini, Ramadan yang kita jalankan hari ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala
dan dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut pendapat ulama-ulama bahwa orang yang beriman itu dibagi tiga. Yang pertama iman muttaqin, yang kedua iman muslim, yang ketiga iman mujrim. Apa sih yang disebut dengan iman muttaqin? Itu adalah imannya para nabi dan para rasul. Sedangkan imannya para ulama, para wali-wali Allah disebut dikategorikan adalah imannya iman muslim. Yang ketiga adalah imannya iman mujrim. Nah, imannya iman seperti mungkin barangkali kita inilah orang-orang yang imannya iman mujrim, artinya puasa jalan terus, tadarusan jalan terus apalagi ibadah-ibadah sholat taraweh jalan, tapi gosipnya jalan terus, gibahnya jalan terus. Mungkin itulah yang disebut dengan imannya iman mujrim. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada hari akhir, tapi masih melakukan kebanyakan dosa. Itulah yang disebut dengan iman mujrim. Tapi mudah-mudahan selagi kita selalu beribadah kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita kali ini menjadi peningkatan, menjadi imannya iman yang muslim. Demikianlah tadi uraian singkat tentang puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam hidup dan kehidupan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa la minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.